Hai semua, kembali lagi sama gua Muhammad Rizky Saputra. Jadi di konten kali ini gua bakal bahas tentang sepak bola lagi. Dan tema kita hari ini adalah Manchester United versus Crystal Palace. Jadi sebelum gua bahas lebih lanjut, boleh dulu tinggalkan komen di bawah apapun itu, saran, kritik, boleh cuy, dan juga like, share ke teman-teman lo buat fan MU, lo share video ini, dan juga langganan yang baru bergabung, tekan tombol warna merah itu. Oke. Kalau udah semuanya, terima kasih, langsung aja kita mulai ke pembahasan hari ini. Let's check them out, bro. Seperti yang kita tahu, MU kena bantai Crystal Palace dengan skor 4-0 cuy. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama MU ini? Tiap minggu ada aja ngelawaknya. Ya, sama tim mediocre aja kena bantai 4-0. Apalagi minggu depan melawan Arsenal. Mau dibikin sama nasibnya Chelsea dibantai 5-0 di Old Trafford nanti. MU. Oke, sebelumnya gue mau lihat starting line up-nya dulu dari kedua tim ini. Oke, kita mulai dulu dari Palace. Di posisi penjaga gawang ada Dean Henderson, terus di back ada Clint, ada Anderson, terus ada Richard. Terus di posisi gelandang ada Munoz, ada Wharton, ada Hughes, ada Mitchell. Dan juga di penyerang ada Olis, ada Eze, dan juga Mateta. Yap, jadi itulah starting line up-nya Palace yang ngebantai MU dengan skor 4-0. Oke, kita lanjut ke starting line up-nya MU. Di posisi penjaga gawang tentu ada Andre Onana, terus di back kanan ada Diego Dalot, terus di back tengah ada Casemiro sama Johnny Evans, dan juga di back kiri ada Wan-Bissaka. Terus di posisi gelandang ada Maino berduet bersama Christian Eriksen, dan kali ini Bruno absen, terus diganti sama Mason Mount. Terus di posisi penyerang ada Alejandro Garnacho, terus samping ada Anthony, terus ujung tombak ada Rasmus Højlund. Jadi itulah starting line up skuad MU yang dibantai oleh Crystal Palace. Yap. Jadi menurut gua apa sih yang salah di MU ini? Ya, kenapa bisa dibantai sama Crystal Palace? Jadi menurut gua karena krisis. Ya, MU krisis pemain di back, Casemiro sampai ditaruh di back dari gelandang sambil ditaruh ke belakang. Dan lo tahu duetnya sama siapa? Sama Johnny Evans. Johnny Evans ini hampir berumur 40 tahun ya. Bukan pemain yang kelas Eropa juga. Dia dipinjam kemana-mana dulu pas dia udah masa Sir Alex, ya udah masa Ronaldo pas gabung MU cuy. Jadi dia udah dipinjam ke klub-klub, nggak tahu ke klub-klub mana, dan dia yang paling lama di Leicester City. Dan setelah putus kontrak bersama Leicester, terus dia balik lagi ke MU. Dan anehnya juga Erik ten Hag si botak mau menampung Johnny Evans. Jadi gue gak tahu ya pikiran si botak si ten Hag kenapa mau ditampungnya si Johnny Evans, kenapa gak dijual, gak dijadiin duit aja ya kan, kenapa masih ditampung. Dan anehnya lagi kemarin dia ada jadi starting ya, dan duetnya lagi bersama Lord Maguire dan Rafael Varane dijadiin cadangan sama Ten Hag. Gue gak tahu strateginya si Ten Hag ya, sampai-sampai Varane dicadangin terus yang main Johnny Evans. Gue gak tahu men, capek ya buat lo lah fan-fan MU semuanya di seluruh dunia. Sabar-sabar aja sama tim kalian, sabar-sabar ya, nikmatin aja apapun yang terjadi. Kalau menang ya syukur, kalau kalah ya gue gak tahu ngomong-ngomong apa. Jadi kemarin semalam duet Casemiro sama Evan berhasil dibobol 4-0 sama Palace. Casemiro benar-benar jelek men semalam, dia ngebikin blunder ya,
Gua gak tahu Casemiro kenapa akhir-akhir ini mainnya jelek banget, sering salah passing, ya kayak gak ada semangat men dia main. Dan juga Mason Mount main jelek juga. Donny Evan ya lumayan dari Casemiro. Dan juga Dalot gak main, ya main gitu-gitu aja lah. Jadi kenapa bisa dibantai ya, lo lihat aja skuadnya MU ya kan. Kenapa Donny Evan aja dipaksa buat main semalam karena backnya MU cedera semuanya, gak tahu mau dipasang siapa sama si Ten Hag ya. Lisandro udah cedera udah lama, dan Rafael Varane juga udah cedera, dan juga back akademi mereka Kamwala juga cedera, dan Maguire cedera juga, dan udah dikonfirmasi dia absen 3 pekan kalau nggak salah. Dan mau nggak mau Evan yang jadi tandemnya Casemiro. Dan Crystal Palace berhasil memanfaatkan celahnya MU tadi malam. Mereka berhasil membobol gawang MU dengan skor 4-0. Dari babak pertama aja udah unggul 2-0, dan babak kedua unggul 2 gol lagi jadi 4-0. Ya, dengan hasil ini MU makin terpuruk di Premier League musim ini. MU jadi tim mediocre ya, dari peringkat ke-65 dia sekarang udah jadi peringkat ke-8, dan udah disalip sama Chelsea men. Jadi Chelsea dari peringkat ke-10 ya, 10 ke bawah bisa menyalip MU sekarang. Berapa terpuruknya MU sekarang cuy ya. Dibantai sama Palace ya. Ditahan imbang sama Burnley minggu kemarin, dan minggu depan gue yakin sih dipantai lagi MU sama Arsenal men. Arsenal makin ngeri sekarang karena mereka masih merebutkan juara Premier League bersama City musim ini. Mereka kalah 1 poin ya. Jadi mereka nggak mau lengah ya, mereka main mati-matian buat trofi musim ini. Jadi hati-hatilah, sabar-sabar buat fan MU ya, kalau dimantai nanti terima. Oke. Jadi kalau menurut gua MU bisa berubah menurut gua nih musim depan ya. Bisa bersaing buat masuk ke zona Liga Champions musim depan. Kalau menurut gua pribadi, pemain lah diganti semua, bukan semua sih, setengah. Mungkin kalau menurut gua pemain yang harus diganti adalah pertama Casemiro, Rafael Varane, Eriksen, Anthony Martial, Rashford, siapa lagi? Wan-Bissaka. Jadi pemain-pemain yang gue sebut tadi itu menurut gue pantas dibuang musim depan men. Jadi menurut gue nggak pantas lagi buat main di MU musim depan kalau mau bersaing untuk zona champion, untuk di papan atas musim depan. Tapi kalau mau gitu-gitu aja di posisi 8, dibantai sama Palace, dibantai sama Bournemouth, ya gak usah beli pemain, gak usah jual mereka, mainin terus mereka men. Jadi kalau buat MU, kalau mau kokoh di musim depan, kalau mau bersaing buat juara, jual pemain yang gue sebut tadi, jual. Terus lo yang nanya tadi kenapa Casemiro dijual, kan Casemiro main bagus ya? Enggak, menurut gue enggak. Casemiro udah habis, Casemiro udah kemakan umur dia udah 32 tahun kalau nggak salah. Dia fisiknya udah lemah men, udah lemah. Lu lihat perbedaan dia main di MU sama Madrid, dia udah beda banget ya, udah beda banget men. Fisiknya udah lemah, dia udah sering kalah duel, dan udah amburadul lah dia main sekarang. Menurut gua dia main di MU bukan main hati, tapi main duit. Nggak sama lah seperti di Madrid. Jadi menurut gua Casemiro pantas dibuang. Dan Varane juga hal yang sama. Varane udah kemakan umur juga, dan di Prancis dia udah pensiun ya. Jadi menurut gua Varane udah patut dibuang juga. Kenapa? Pasti lo nanya kenapa Maguire kenapa dipertahankan ya. Maguire menurut gua masih bisa dipertahankan, tapi bukan untuk tim utama.
menurut gue Maguire ya dipertahankan, tapi untuk menjadi super sub, untuk menjadi panserap lah kalau ada pemain-pemain inti nanti, pemain back baru yang datang terus cedera, ya bisa digantiin sama Maguire. Dan karena Maguire mainnya pakai hati untuk MU, jadi dia musim-musim kemarin udah dijual sama MU, tapi dia gak mau, dia pengen ngebuktiin bahwa dia masih layak buat MU. Jadi menurut gua Maguire dipertahankan, tapi bukan untuk bermain inti musim depan. Dan juga Eriksen juga udah tua, udah pantas dibuang ya. Jantungnya udah gak alami lagi udah ada alat jantungnya, udah pantas dibuang, dan mainnya juga udah jelek ya. Apalagi Anthony Martial ya, lo lihat sendiri lah buat fan-fan MU berapa kesalnya lo sama Martial kan. Dia jalan jogging di lapangan males banget buat ngejar bola Anthony Martial. Jadi menurut gua jual lah semua pemain itu gua sebut tadi, jual. Dan menurut gua Ten Hag apakah cocok dipertahankan musim depan? Menurut gua kasih kesempatan satu kali lagi buat Ten Hag, buat dia ngebuktiin ya, kalau kasih pemain-pemain yang dia mau musim depan buat Ten Hag ya, pemain-pemain yang dia pengen, dan jual pemain-pemain yang gua ngomong tadi, dan beli pemain-pemain yang dia mau. Gue yakin Ten Hag ya bisa lah kasih kesempatan satu musim lagi, tapi kalau musim berikutnya dia kayak ini lagi ya pecat. Tapi kalau nanti katanya rumor ada Bayer pengen Ten Hag, nih rumor, jadi Bayer pengen sama Ten Hag. Jadi kalau menurut gua, kalau emang Bayer pengen ya udah ambil Ten Hag, tukar sama Tuchel. Yap. Jadi ada berita juga kalau MU tertarik sama Tuchel ya, pelatih Bayer. Jadi kalau ada opsi buat tukar ini pelatih, Ten Hag ke Bayer dan Tuchel ke MU. Jadi kalau itu terjadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dapat Tuchel MU, ya pertahankanlah Ten Hag satu musim lagi. Jadi ini menurut gua, opini gua. Jadi kalau kalian nggak setuju ya komen aja di bawah cuy. Jadi gitu. Jadi lo tahu ada hal yang menarik juga tadi malam, yaitu calon pemain timnas kita Jairo Riedewald. Ya, Jairo Riedewald ikut adil dalam membantai MU dengan skor 4-0 semalam cuy. Jadi lo bayangin aja ada pemain kita, pemain Indonesia yang ngebantai MU. Dan ya, Jairo ini adalah calon pemain yang mau dinaturalisasi oleh PSSI. Dan ini pemain yang diinginkan oleh STY. Dan rumornya udah kencang banget bahwa nanti Jairo bakal datang ke Indonesia pada akhir Mei cuy. Jadi tentu ini berita yang sangat bagus. Dia semakin mendapatkan menit bermain bersama Palace, dan di 5 laga terakhir Jairo dapat bermain terus walaupun sebagai pemain pengganti. Nah, tentu ini sangat-sangat bagus buat timnas. Kita menambah amunisi. Dia diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Dunia nanti di round 3. Jadi kalau kalian berharap dia bermain di round 2 melawan Irak ataupun Filipina nanti, dia gak bakal main cuy. Ya, dia diproyeksikan untuk round 3. Oke, mungkin cukup sekian buat pembahasan kita hari ini, dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Dan satu kata buat fan MU, harap banyak-banyak sabar. Oke, gua Putra, assalamualaikum, bye-bye.